Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selena Febiana Pulas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran fisioterapi terhadap anak Down syndrome. Jadi seperti yang kita ketahui, anak Down syndrome itu memiliki gangguan terhadap tumbuh kembangnya. Nah, di sini biasanya dikarenakan infeksi. Nah, sehingga anak Down syndrome tersebut memiliki ciri khusus. Contohnya seperti pada kasus yang saya dapatkan sebagai berikut. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa anak tersebut memiliki hipotonus atau tonus otot yang sangat rendah. Dari tonus otot yang rendah tersebut mengakibatkan anak kesulitan untuk bergerak, dikarenakan ototnya mengalami kelemahan. Nah, dari kelemahan otot, anak tersebut kesulitan untuk bergerak. Nah, karena anak tidak dapat bergerak, sehingga anak tersebut kesulitan untuk melakukan aktivitas yang seharusnya sudah bisa dilakukan. Contohnya, pada anak yang berusia di skenario ini yaitu 14 bulan, di mana pada anak 14 bulan itu dia seharusnya sudah bisa untuk tengkurap, untuk merangkak, berguling, duduk, bahkan duduk, berdiri, bahkan sampai dengan berjalan. Nah, tetapi pada skenario ini anak tersebut hanya masih bisa memiringkan badannya saja. Nah, jadi di sini peran fisioterapi yaitu untuk memberikan stimulasi agar memaksimalkan dari ketertinggalan anak tersebut. Baiklah, pertama sebelum kita melakukan tindakan, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian tidak menggunakan aksesoris dan juga kukunya dipotong agar tidak melukai dari anak tersebut. Nah, yang pertama-tama kita lakukan yaitu untuk mempersiapkan sensoris anak tersebut, kita berikan neurostruktur, yaitu dengan menstimulasi anak tersebut. Jadi di sini kita mulai dari ubun-ubun, kemudian ke area bagian mata, kemudian kita tekan sedikit, kemudian kita ke bagian leher, kemudian kita ke bagian lengan, shoulder, kemudian sampai dengan ke jari-jari. Nah, kemudian dilepas. Nah, kemudian dari tangan naik ke lengan, kemudian shouldernya ditekan, ini untuk memberikan tanda bahwa sendi. Kemudian kita turun ke dada, perutnya, kemudian di bagian hip juga ditekan, turun ke bagian knee-nya, kemudian diberi penekanan, kemudian sampai dengan ankle-nya juga diberikan penekanan, terus sampai ke jari-jari. Nah, untuk stimulasi ini kita berikan pengulangan ganjil yaitu 357. Nah, biasanya di sini 3 sampai 5 kali. Di sini saya akan menggunakan 3 kali saja agar anak tersebut tidak mengalami kelelahan. Nah, kemudian setelah kita lakukan stimulasi, selanjutnya kita melakukan usapan bagian perut. Jadi untuk usapan bagian perut ini kita lakukan pertama yaitu dengan memegang bagian perut, yaitu tepat di bagian umbilikusnya. Nah, kemudian satu tangan yang lagi itu melakukan usapan. Yang pertama kita berikan usapan ke atas, yaitu ke arah dada, tepatnya di incisura auricularis. Kemudian kita berikan tekanan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian shouldernya. Nah, kemudian di bagian hip. Nah, kemudian kita berikan arah memutar. 1, 2, 3. Nah, setelah
Kemudian kita berikan stimulasi pada tendon. Yang pertama, tendon dari pectoralis mayornya. Nah, seperti ini gerakannya, kita tarik 2, 3. Untuk hitungannya sama seperti dari awal. Kemudian pada sisi yang lainnya 1, 2, 3. Nah, kemudian pada daerah panggulnya, yaitu tepatnya di bagian sia, sebanyak 3 kali. Nah, kemudian stimulasi untuk tendon rectus abdominis itu diberikan tekanan ke atas dan ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian pada tendon ekstremitas, yaitu di bagian bicep, bisa kita menggunakan thumb karena jari pada tangan pada anak tersebut tentunya sangat kecil. 1, 2, 3. Kemudian di bagian elbownya naik 3 kali, kemudian turun 3 kali. Kemudian diuris. Nah, kemudian antara shoulder dan juga elbownya itu diberikan gerakan membuka. 3. Kemudian antara elbow dan juga wristnya gerakan membuka 3 kali. Nah, kemudian dilakukan pada sisi yang di sebelahnya. Nah, kemudian pada bagian hipnya juga kita berikan, yaitu di bagian tendon otot quadricepsnya. Di sini kita menggunakan ulnar sebanyak 3 kali juga, tepat di bagian hipnya. Nah, kemudian di bagian knee-nya sama di tendon quadriceps itu sebanyak 3 kali menggunakan thumb, naik dan juga turun. Kemudian pada tendon Achilles di belakang. Nah, kemudian kita berikan gerakan membuka pada quadriceps. Kemudian pada tibialis anterior. Nah, kita lakukan pada tungkai yang berikutnya. Selanjutnya teknik yang kita berikan yaitu stimulasi proprioceptif sendinya, di mana kita berikan aproksimasi atau penekanan pada sendi. Nah, di sini untuk menstimulasi dari sendi pada anak tersebut untuk memfasilitasi dari postural tonus otot di sekitaran sendi. Nah, pertama kita lakukan pada shouldernya, itu kita fleksikan 90 derajat. Kita fleksikan 90 derajat, kemudian kita aproksimasi. Nah, kemudian kita berikan turun 45 derajat, kemudian aproksimasi. Nah, kemudian naik, aproksimasi. Kemudian pada lengan atasnya juga pertama kita tarik, kemudian aproksimasi. Nah, kita lakukan pada tangan yang di sebelahnya. Di sini juga kita berikan sebanyak 3 kali. Kemudian kita lakukan pada daerah tungkainya sama, fleksikan 90 derajat, kemudian aproksimasi sebanyak 3 kali, kemudian turun 45 derajat, aproksimasi, kemudian kita naikkan, aproksimasi. Nah, kemudian untuk bagian knee-nya itu pertama kita berikan tarikan sebanyak 3 kali, kemudian aproksimasi. Lakukan pada tungkai yang sebelahnya.
kemudian stimulasi rotasi. Kemudian kita berikan pada posisi anak tersebut set lying, posisi menyamping seperti ini. Nah, kemudian kita berikan usapan di bawah aksila sampai dengan panggul, kemudian ditekan. Kemudian memberikan stimulasi tendon di bawah aksila dan juga di bagian panggul. Kemudian kita berikan aproksimasi. Kemudian kita lakukan di sisi yang sebaliknya. Nah, kemudian untuk memberikan stimulasi di bagian rotasi, itu pertama kita berikan relaksasi otot bagian lateralnya, kita relaksasikan. Nah, kemudian skapulanya kita pegang dan tangan yang satunya itu mendorong dari depan, skapula menarik seperti ini. Nah, sampai di panggul. Kemudian kita berikan lawanan gerakan yang berlawanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di selanjutnya pada posisi prone atau tengkurap, nah, usapan diberikan dari kepala sampai leher, kemudian hip, kemudian sampai dengan ke bawah. Nah, diulang sebanyak 3 kali. Untuk tangannya tidak perlu dikarenakan itu sudah dilakukan di awal tadi. Nah, kemudian untuk stimulasi tendonnya itu, kita berikan di bagian bokong, di mana kita menggunakan sama bagian ularis, yaitu di bagian belahan dari bokong anak tersebut. Pada hamstringnya menggunakan ulnaris 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk bagian ini itu ke atas, ke bawah 3 kali, kemudian pada Achilles. Nah, kemudian membuka ototnya, dan juga di bagian telapak. Ini kita lakukan pada muka yang sebelahnya. Nah, selanjutnya kita stimulasikan anak tersebut agar dia mau ke arah tengkurap. Nah, karena pada skenario ini anak tersebut baru bisa melakukan gerakan miring seperti ini. Nah, itu yang pertama, kita bisa memberikan stimulasi dengan memberikan mainan untuk memancing perhatian anak tersebut. Pada skenario ini anak tersebut tidak mencoba untuk mengambil dari mainan tersebut. Nah, untuk hasil dari tes refleks anak tersebut, di sini didapatkan hasil yang bagus, sehingga apabila kita berikan stimulasi maka anak tersebut bisa mengikutinya. Nah, untuk stimulasi tengkurap itu bisa kita posisikan seperti ini, kemudian menyilangkan kakinya ke arah sana. Nah, seperti ini. Kemudian anak tersebut akan mendorong dirinya sehingga ke arah tengkurap. Nah, apabila head control anak tersebut sudah baik, maka kepalanya akan otomatis terangkat seperti ini pada saat dia tengkurap. Nah, kemudian di sini juga kita memberikan mengajarkan anak tersebut dengan cara menopang menggunakan sikunya.
Nah, stimulasinya bisa dengan manual, yaitu pertama dengan menarik bahu anak tersebut seperti ini. Kemudian pada saat dia sudah terangkat, kemudian kita memposisikan dari siku anak tersebut agar menopang. Nah, kemudian head controlnya akan mengikuti terangkat seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita melakukannya dengan bantuan dari guling, pasien kita arahkan ke arah tengkurap seperti ini. Kemudian anggaplah ini guling, kemudian kita berikan di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kemudian kita memposisikan dari anak tersebut untuk menempuhnya dengan siku seperti ini. Nah, kemudian stimulasi untuk berguling. Nah, setelah anak tersebut bisa tengkurap, maka kita arahkan anak tersebut untuk kembali berguling dengan cara menyilangkan kakinya ke belakang seperti ini. Nah, kemudian anak tersebut akan mengikuti pola tersebut sehingga dia ke arah terlentang. Kemudian kita mengulangi pola tersebut sehingga anak tersebut bisa berguling dari ke arah terlentang, kemudian tengkurap, kemudian anak tersebut terlentang lagi. Setelah anak tersebut bisa tengkurap, kemudian anak distimulasi dengan cara duduk. Di sini bisa dengan 3 macam. Yang pertama, posisi supine atau terlentang. Nah, kemudian kedua tangan anak tersebut kita tarik sampai anak tersebut ke arah posisi duduk. Nah, kita tarik hingga anak tersebut ke arah posisi duduk. Nah, kemudian untuk tangannya kita taruh di depan tubuhnya seperti ini, Nah, agar dia bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan stabil. Nah, kemudian cara yang kedua sama dalam posisi supine. Nah, di sini kita tinggal menarik satu tangan pasien, kemudian tangan yang lainnya itu memposisikan dari siku anak tersebut agar dia bisa menungku. Nah, kemudian dia miring, kemudian dia ke arah duduk. Kemudian sama, tangannya kita posisikan ke depan. Seperti ini. Nah, kemudian untuk prone atau tengkurap, untuk posisi prone di sini kaki anak tersebut kita tekuk kakinya. Nah, kemudian panggulnya kita tarik. Nah, sampai anak tersebut ke arah posisi duduk. Kemudian sama, tangannya diarahkan ke depan. Nah, kemudian untuk menstimulasi anak tersebut agar duduknya bisa bertahan lama atau kuat. Nah, di sini kita bisa dengan menggoyang-goyangkan tubuh anak tersebut pada saat dia duduk. Kita menggoyang-goyangkan agar dia mampu menyeimbangkan tubuhnya. Bisa juga dengan menggunakan bola bobat. Kemudian anak tersebut diposisikan di atas bola, kemudian kita menggoyang-goyangnya agar dia mempertahankan posisi duduknya. Nah, kemudian kita menstimulasikan untuk merangkak. Nah, merangkak ini sebenarnya untuk merangkak itu bisa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan anak. Nah, pertama-tama pasien diposisikan di atas guling, kemudian di atas guling seperti ini. Pasien diposisikan di atas guling, kemudian kita memposisikan tungkainya ke arah merangkak atau kita majukan seperti ini. Kemudian tangannya kita majukan ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian sisi selanjutnya di tangan selanjutnya. Nah, anak ini akan mengikuti pola tersebut.
Kemudian cara yang kedua itu bisa dengan tanpa guling, yaitu dengan pola merayap. Kakinya kita fleksikan. Nah, di sini kaki kanan kita fleksikan, maka tangan lawannya itu maju ke depan. Kemudian untuk bahu di sebelah kiri itu kita angkat seperti ini. Nah, jadi ini untuk kaki kanan, tangan kiri, maka di sini kita mengangkat bahu sebelah kiri. Kemudian dia akan mengikuti pola tersebut. Nah, untuk stimulasi berdiri, anak tersebut pertama dia akan dalam posisi duduk. Nah, kemudian kita arahkan ke posisi jongkok. Kita menekuk lututnya, menegakkan lututnya sambil mengangkat pantatnya. Kemudian di sini terangnya mulai tegak. Kemudian dia akan ke posisi berdiri. Nah, seperti ini. Nah, apabila posisi anak sudah bisa berdiri, maka kita memberikan stimulasi untuk berjalan. Nah, untuk berjalan pertama itu bisa kita dengan ditatah, bayi tersebut bisa ditatah dengan memegang kedua tangan anak tersebut. Kemudian anak tersebut mulai berjalan. Nah, jika belum bisa cara melangkah, kita mengajarkan anak tersebut cara melangkah dengan mengayun dari kakinya, dengan meminta bantuan kedua orang tuanya. Untuk di skenario anak tersebut masih berusia 14 bulan, sehingga di sini fokus sampai dengan posisi berdiri. Nah, untuk berjalan juga itu bisa dengan anak tersebut memegang benda yang seperti di dinding. Nah, untuk peran fisioterapi pada anak kasus Down syndrome itu kita bisa memberikan neurostructure, yaitu dengan metode NDT, di mana pada metode tersebut memfasilitasi dari persendian-persendian yang lemah pada anak tersebut. Nah, kemudian sebelum kita melakukan stimulasi, kita bisa memberikan massage pada bayi tersebut untuk mempersiapkan otot-otot pada bayi tersebut. Kemudian tidak lupa di sini untuk memberikan intervensinya, menstimulasi anak tersebut harus sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, kemudian tidak lupa juga kita melakukan evaluasi setelah melakukan dari intervensi-intervensi yang diberikan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan dari anak tersebut. Kemudian juga kita memberikan edukasi kepada orang tua agar membantu stimulasi anak tersebut jika berada di rumahnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.